Bayangin gini, lo lagi berdiri di tepi sebuah danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan langit biru dan pulau-pulau kecil yang tersebar di permukaan. Angin berhembus pelan, bikin riak-riak kecil di air. Sekilas, semuanya kelihatan biasa aja, indah, iya, tapi masih wajar. Nah, sekarang bayangin lo nyelam ke dalam danau itu. Awalnya cuma ada ikan-ikan kecil yang berenang, tanaman air yang melambai lembut. Tapi semakin dalam lo turun, lo mulai lihat sesuatu yang nggak biasa. Bukan batu karang, bukan cuma lumpur dasar danau, tapi sebuah gerbang batu raksasa. Ada ukiran naga di sampingnya, masih jelas meskipun udah ratusan tahun tenggelam. Jalan berbatu terbentang di depannya, kayak lagi ngundang lo buat jalan masuk ke sebuah kota. Lo terus berenang, dan tiba-tiba lo nyadar, ini bukan sekedar reruntuhan, ini adalah sebuah kota utuh yang terkubur di bawah air. Nah, inilah yang benar-benar ada di Cina. Kota itu namanya Xicheng, yang artinya kota singa. Banyak orang nyebutnya sebagai Atlantis dari timur. Bedanya, kalau Atlantis masih jadi legenda yang belum terbukti, Xicheng nyata, kota kuno yang dulu jadi pusat kehidupan, tapi sekarang terkubur di dasar danau Qiandao. Di video ini, gue bakal ajak lo buat menyelami kisah lengkap kota bawah air ini. Mulai dari sejarahnya yang panjang, kehidupan orang-orang di dalamnya, alasan kenapa dia bisa tenggelam, gimana akhirnya kota ini ditemukan lagi, sampai misteri-misteri yang masih bikin para ilmuwan dan penyelam garuk-garuk kepala. Bahkan, ada juga teori konspirasi yang percaya kalau kota ini sengaja dikorbankan buat nutupin sesuatu yang lebih besar. Sebelum kita lanjut, kayak biasa, jangan lupa buat klik tombol like biar gue tahu lo suka sama topik misteri kayak gini. Share juga ke teman-teman lo yang doyan bahasan unik, dan tentunya, subscribe channel Faktanet. Karena di sini, kita selalu ngulik hal-hal yang bikin lo penasaran, merinding, tapi juga nambah pengetahuan. Jadi, siapkah lo buat ikut gue menyelam ke Atlantis dari timur? Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita nyelam lebih dalam, kita mesti kenalan dulu sama kota ini. Xicheng, atau Kota Singa, bukan kota sembarangan. Kota ini berdiri sejak masa dinasti Han Timur sekitar abad kedua Masehi, artinya usianya lebih dari 1300 tahun. Lokasinya ada di kaki Gunung Wuxi, Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Jadi, posisinya strategis banget. Bayangin aja, di masa itu Xicheng udah jadi pusat pemerintahan, perdagangan, bahkan budaya. Banyak pedagang, pejabat, sampai seniman yang lalu lalang di kota ini. Nama, Kota Singa, diambil karena Gunung Wuxi di dekatnya disebut juga Gunung Lima Singa. Makanya, simbol singa sering banget muncul di pahatan dan arsitektur kota. Kalau lo jalan di Xicheng sebelum tenggelam, lo bakal nemu lengkungan batu berukir singa, patung naga di gerbang, dan ukiran hewan mistis khas Cina. Semua itu bukan cuma hiasan, tapi punya makna spiritual, melambangkan kekuatan, perlindungan, dan kejayaan kota. Coba bayangin suasana Xicheng di masa jayanya. Ada 5 gerbang kota utama yang dijaga prajurit, jalanan batu yang tersusun rapi, ratusan rumah tradisional dengan atap melengkung, dan kuil-kuil megah tempat warga sembahyang. Konon ada lebih dari 260 lengkungan batu yang jadi tanda betapa megahnya kota itu. Setiap sudut kota dihiasi ukiran detail, naga, burung phoenix, dan bunga teratai. Kalau dibandingin, Xicheng tuh semacam mini Beijing versi kuno. Tapi yang bikin Xicheng menarik bukan cuma arsitekturnya, tapi juga kehidupan masyarakatnya. Kota ini dulu jadi pusat pemerintahan daerah. Jadi, pejabat lokal tinggal di sana. Pedagang dari luar daerah datang bawa barang-barang dagangan, dan masyarakatnya hidup makmur. Sumber daya alamnya banyak, tanahnya subur, plus posisinya di jalur perdagangan bikin kota ini kaya. Lo bisa bayangin kayak kota metropolitan kuno di tengah Cina. Sayangnya, semua berubah di abad ke-20. Tepatnya tahun 1959, pemerintah Cina punya proyek besar, membangun bendungan Sungai Xin'an buat menghasilkan listrik tenaga air. Proyek ini jadi salah satu pembangkit listrik terbesar waktu itu, dan buat mencapainya, mereka harus bikin waduk raksasa. Nah, waduk itu yang sekarang kita kenal sebagai Danau Qiandao, atau Danau Seribu Pulau. Masalahnya, posisi Xicheng pas banget ada di wilayah yang bakal ditenggelamkan. Jadi, tanpa banyak pilihan, kota yang udah berdiri ribuan tahun itu harus rela ditinggalkan warganya. Bayangin aja, ada ribuan orang yang dipindahin paksa, rumah-rumah leluhur mereka ditinggalin, kuil-kuil ditinggal kosong, dan dalam beberapa bulan,
seluruh kota hilang di bawah air. Kalau lo pikir kota itu bakal hancur lebur, ternyata enggak. Air di Danau Qiandao justru jadi pelindung alami. Karena airnya dalam, suhunya stabil, dan oksigennya rendah, bangunan-bangunan di Xicheng tetap awet. Beda sama runtuhan di darat yang biasanya cepat rusak karena angin, hujan, atau erosi. Xicheng kayak masuk ke dalam kapsul waktu alami. Jadi meskipun tenggelam, kota ini tetap terjaga seakan-akan baru aja ditinggalin. Makanya, banyak orang nyebut Xicheng sebagai Atlantis dari Timur. Bedanya, kalau Atlantis masih jadi misteri, Xicheng nyata, bisa dibuktikan, dan bahkan bisa dijelajahi sama penyelam. Sejarah kota ini bukan cuma soal bangunan tua, tapi juga soal bagaimana peradaban manusia bisa hilang dalam sekejap gara-gara pembangunan modern. Setelah Xicheng resmi ditenggelamkan tahun 1959, kota itu seolah hilang begitu saja dari peta. Ribuan orang sudah direlokasi, rumah-rumah leluhur ditinggalkan, dan lambat laun ingatan tentang kota ini semakin memudar. Orang-orang tahu ada kota di bawah sana, tapi nggak ada yang benar-benar lihat. Buat sebagian besar warga sekitar, Xicheng cuma tinggal legenda, sebuah kota yang dikorbankan demi kemajuan bangsa. Nah, yang menarik, selama puluhan tahun nggak ada yang menyelam ke dasar Danau Qiandao. Alasannya sederhana, danau ini luas banget, kedalamannya mencapai 40 meter lebih di beberapa titik, dan visibilitas airnya juga sering buruk. Jadi nggak ada yang kepikiran buat eksplorasi. Kota itu tidur tenang di bawah permukaan air, seolah menunggu waktu buat ditemukan lagi. Barulah di awal tahun 2000-an, sekelompok arkeolog dan penyelam profesional mulai penasaran. Mereka tahu, di balik air danau yang tenang itu, ada sejarah besar yang terkubur. Jadi, dilakukanlah ekspedisi pertama ke dasar Danau Qiandao. Dan hasilnya, benar-benar bikin kaget. Bayangin, setelah puluhan tahun tenggelam, mereka menemukan sebuah kota yang masih berdiri utuh. Gerbang batu besar dengan ukiran naga masih ada di tempatnya. Jalanan batu yang dulu dipijak ribuan orang masih tersusun rapi. Bahkan detail ukiran di dinding bangunan masih terlihat jelas, seakan-akan waktu berhenti. Para penyelam bilang, rasanya kayak masuk ke mesin waktu, dibawa langsung ke masa dinasti Han Timur. Yang lebih mengejutkan, bukan cuma 1-2 bangunan yang masih ada, tapi seluruh tata kota Xicheng masih kelihatan jelas. Ada jalan-jalan yang saling silang, kuil-kuil dengan pilar megah, dan bahkan menara yang menjulang meski sudah ratusan tahun tenggelam. Dalam dunia arkeologi bawah air, ini termasuk penemuan langka banget. Biasanya, kota yang tenggelam bakal rusak parah karena arus, lumpur, atau organisme laut. Tapi Xicheng justru awet kayak dibekukan. Penemuan ini bikin dunia internasional heboh. Media-media menyebutnya sebagai Atlantis dari Timur. Perbandingan ini masuk akal, karena Atlantis dalam cerita Plato adalah kota megah yang hilang di telan lautan. Bedanya, Xicheng bukan mitos, bukti nyatanya bisa dilihat dan disentuh. Foto-foto dari penyelam pertama yang masuk ke sana langsung viral di komunitas arkeologi, bikin orang penasaran pengen tahu lebih banyak. Sejak itu, ekspedisi demi ekspedisi dilakukan. Tim penyelam dokumentasi dari Cina dan luar negeri turun ke Danau Qiandao, memotret setiap detail kota. Beberapa bahkan menggunakan kamera 3D untuk merekam tata kota secara digital. Hasilnya, kita bisa lihat bagaimana Xicheng benar-benar masih terjaga dengan luar biasa. Ada lengkungan-lengkungan batu yang megah, ukiran naga dan singa yang masih jelas, sampai pagoda 5 tingkat yang berdiri kokoh. Cerita para penyelam juga bikin merinding. Ada yang bilang, ketika masuk ke jalanan kota di bawah air itu, suasananya hening banget, cuma suara gelembung napas mereka. Cahaya senter menyorot bangunan kuno, dan bayangan ukiran naga seolah hidup di kegelapan. Sensasinya, kata mereka, bukan sekadar menyelam, tapi kayak masuk ke dunia lain. Bahkan, ada momen di mana penyelam menemukan pintu kayu tua yang masih menempel di bingkai rumah. Meski rapuh, pintu itu tetap ada, seakan menunggu pemiliknya kembali. Benda-benda kecil kayak piring, ubin, dan batu bata juga ditemukan. Semua masih dalam kondisi bagus. Bayangin, benda-benda yang udah lebih dari setengah abad tenggelam, tapi masih bisa dikenali jelas. Penemuan kembali ini nggak cuma penting buat arkeologi, tapi juga jadi pengingat betapa rapuhnya sebuah peradaban. Kota yang dulunya penuh kehidupan, dengan ribuan orang di dalamnya, sekarang jadi kota hantu di bawah air. Hanya penyelam yang bisa masuk dan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Dan setiap kali ada dokumentasi baru keluar, rasa penasaran orang-orang tentang Xicheng makin besar. Sejak awal 2000-an, Xicheng makin dikenal dunia. Bukan cuma sebagai kota tenggelam, tapi sebagai bukti nyata bahwa sejarah nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma menunggu untuk ditemukan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding. Misteri di balik kota bawah air Xicheng. Pertanyaan besar yang langsung muncul adalah, kenapa kota ini bisa terjaga dengan begitu baik? Padahal kalau dipikir logis, bangunan yang udah ratusan tahun tenggelam harusnya udah rusak, ditutupi lumpur, atau bahkan hancur. Tapi di Xicheng, hampir semua struktur masih berdiri utuh. Jawabannya ada pada kondisi unik di Danau Qiandao. Pertama, kedalaman. Kota ini tenggelam di kedalaman sekitar 30-40 meter. Air di kedalaman itu stabil suhunya, nggak banyak berubah-ubah, jadi bangunan nggak kena efek ekstrim kayak di permukaan. Kedua, oksigen di kedalaman itu sangat minim. Artinya, proses oksidasi yang biasanya bikin kayu atau batu cepat lapuk jadi melambat. Ketiga, air di Danau Qiandao relatif tenang, arusnya nggak sekuat laut. Jadi, struktur kota nggak tergerus ombak. Semua faktor ini bikin Xicheng seolah diawetkan secara alami, kayak dimasukin ke kapsul waktu raksasa. Tapi meskipun penjelasan ilmiahnya masuk akal, ada misteri lain yang masih bikin banyak orang penasaran. Misalnya, apa aja yang sebenarnya masih tersimpan di dalam rumah-rumah kuno itu? Sejauh ini, penyelam baru mendokumentasikan struktur besar, gerbang, pagoda, lengkungan batu, dan kuil. Tapi bisa jadi, di dalam rumah-rumah kecil atau lorong bawah tanah, masih ada artefak penting yang belum ditemukan. Catatan sejarah, benda upacara, atau bahkan makam bangsawan bisa jadi masih tersembunyi. Bayangin kalau suatu hari ditemukan manuskrip kuno yang menjelaskan rahasia dinasti masa lalu, itu bakal jadi penemuan arkeologi terbesar abad ini. Selain itu, ada juga pertanyaan soal kenapa kota ini ditenggelamkan begitu saja. Secara resmi, jawabannya sederhana, pembangunan bendungan untuk listrik tenaga air. Tapi ada sebagian orang yang percaya, ada alasan lain yang lebih gelap. Teori konspirasi menyebutkan, kota ini mungkin menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Bisa jadi ada catatan politik yang memalukan, atau sisa-sisa budaya lama yang bertentangan dengan ideologi modern saat itu. Jadi, proyek bendungan hanyalah alasan resmi, sementara tujuan sesungguhnya adalah menghapus jejak sejarah tertentu. Benar atau enggak, teori ini masih jadi perdebatan. Ada juga yang bilang, pemilihan lokasi bendungan Xin'an bukan kebetulan. Karena dari ribuan tempat lain di Cina, kenapa harus Xicheng yang tenggelam? Apalagi kalau dilihat, kota ini punya nilai sejarah yang sangat besar. Kalau pemerintah mau, mereka bisa aja bangun bendungan di lokasi lain. Tapi faktanya, Xicheng lah yang dikorbankan. Teori ini bikin banyak orang curiga. Ada agenda tersembunyi di baliknya. Misteri lain muncul dari laporan penyelam. Beberapa penyelam pernah cerita tentang suasana aneh ketika mereka masuk ke Xicheng. Ada yang bilang merasa seolah-olah ada yang memperhatikan dari balik reruntuhan. Ada juga yang mendengar suara samar di dalam air. Secara ilmiah, hal ini mungkin bisa dijelaskan. Misalnya efek tekanan air yang bikin telinga mendengar suara aneh, atau imajinasi karena suasana sunyi. Tapi buat sebagian orang, cerita-cerita ini memperkuat aura misterius kota bawah air tersebut. Dan jangan lupa, ada juga perbandingan dengan legenda Atlantis. Banyak orang percaya, Atlantis adalah kota maju yang tenggelam dalam semalam. Nah, Xicheng sering disebut Atlantis dari timur, karena punya kesamaan, kota megah yang hilang di telan air. Bedanya, Xicheng nyata, bisa dibuktikan. Tapi apakah mungkin, kisah Atlantis yang diceritain Plato ribuan tahun lalu sebenarnya merujuk ke peristiwa-peristiwa nyata kayak gini? Bisa aja. Di masa lalu ada banyak kota yang hilang karena bencana alam atau proyek besar, dan cerita-cerita itu akhirnya jadi legenda. Singkatnya, misteri Xicheng bukan cuma soal bagaimana kota ini bisa tetap utuh, tapi juga soal apa yang masih tersembunyi di dalamnya, kenapa harus tenggelam, dan apa arti sebenarnya bagi sejarah peradaban manusia. Apakah ini cuma kota biasa yang sial karena pembangunan bendungan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sengaja ditutupi? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin Xicheng jadi bahan diskusi seru di kalangan arkeolog, sejarawan, bahkan pemburu teori konspirasi. Kalau tadi kita ngomongin sejarah dan misteri, sekarang kita geser ke masa modern.
Gimana sih kondisi Xicheng hari ini? Jawabannya, kota ini udah jadi salah satu destinasi paling keren buat penyelam. Bahkan bisa dibilang surga buat mereka yang doyan petualangan ekstrim. Tapi jangan bayangin diving biasa kayak di Bali atau Maldives ya. Karena Xicheng itu lebih ke eksplorasi arkeologi bawah air, bukan cuma lihat ikan warna-warni. Bayangin lo turun perlahan ke dasar Danau Qiandao. Cahaya dari permukaan makin redup, cuma lampu dari senter di helm yang nyorot ke depan. Begitu sampai di kedalaman sekitar 30-40 meter, lo langsung disambut pemandangan epik. Pagoda 5 tingkat masih berdiri kokoh, gerbang batu dengan ukiran naga raksasa, dan jalanan yang seakan memandu lo masuk ke jantung kota. Rasa deg-degannya campur antara kagum dan ngeri. Seolah-olah lo lagi jadi tamu tak diundang di sebuah kota hantu. Eksplorasi ini mulai populer sejak awal tahun 2010-an. Tim dokumentasi dari Cina mulai rutin nyelam ke Xicheng buat bikin foto dan video. Hasilnya benar-benar bikin dunia tercengang. Foto close-up menunjukkan ukiran naga dan singa masih jelas, meskipun udah puluhan tahun tenggelam. Bahkan beberapa jendela rumah masih berbentuk utuh, lengkap sama bingkainya. Dari foto-foto itu, orang bisa kebayang gimana megahnya Xicheng sebelum tenggelam. Yang bikin makin seru, pemerintah Cina sekarang juga udah sadar kalau Xicheng punya nilai pariwisata. Jadi, ada rencana buat ngedevelop Xicheng sebagai destinasi wisata bawah air resmi. Bayangin, suatu hari nanti turis dari seluruh dunia bisa datang ke Danau Qiandao, ikut tur diving, dan langsung lihat dengan mata kepala sendiri kota yang disebut Atlantis dari timur. Kalau ini berhasil, Xicheng bisa jadi salah satu destinasi wisata paling unik di dunia. Tapi, diving di Xicheng bukan buat sembarang orang. Kondisinya cukup ekstrim. Pertama, kedalaman 40 meter itu bukan main-main. Hanya penyelam profesional dengan lisensi advance yang boleh masuk. Kedua, suhu air cukup dingin, sekitar 10-15 derajat Celcius, jadi lo butuh wetsuit tebal atau drysuit. Ketiga, visibilitas kadang buruk. Kalau lagi musim hujan, air bisa keruh banget, jarak pandang cuma beberapa meter. Itu bikin suasana tambah mistis dan tambah berbahaya. Karena itulah, penyelaman ke Xicheng lebih cocok buat tim riset dan ekspedisi khusus, bukan diving santai. Tapi meskipun sulit, banyak penyelam yang bilang pengalaman di Xicheng nggak ada tandingannya. Lo bukan cuma nyelam buat lihat karang atau ikan, tapi lo nyelam ke sebuah kota kuno yang masih lengkap. Rasanya kayak lo terbang di atas jalanan kota kuno, melewati pintu gerbang, masuk ke kuil, dan nyapa patung naga yang udah ratusan tahun berdiri. Saking uniknya, ada yang bilang diving di Xicheng tuh kayak kombinasi antara olahraga ekstrim, sejarah, dan petualangan fantasi. Selain penyelam manusia, teknologi juga mulai dipakai buat eksplorasi Xicheng. Tim arkeolog udah coba pakai ROV, Remotely Operated Vehicle, semacam drone bawah air, buat memetakan kota secara detail. Ada juga percobaan bikin peta 3D digital seluruh kota, biar orang yang nggak bisa diving tetap bisa jalan-jalan virtual di Xicheng. Kalau proyek ini berhasil, siapapun di dunia bisa eksplorasi kota ini lewat layar komputer atau VR headset. Keren banget, kan? Eksplorasi modern juga ngasih kita kesempatan buat bandingin Xicheng sama situs bawah air lain di dunia. Kalau di Yunani ada Pavlopetri, kalau di Jepang ada Yonaguni, maka di Cina ada Xicheng. Bedanya, Xicheng lebih lengkap dan lebih terawat alami. Ini bikin para penyelam asing pada ngiler pengen datang. Bahkan beberapa majalah diving internasional udah masukin Xicheng ke daftar Dream Destination buat para profesional. Dan jangan lupa, eksplorasi modern ini juga jadi sumber inspirasi buat seniman, penulis, bahkan filmmaker. Banyak dokumenter yang udah dibuat tentang Xicheng. Ada juga novel dan cerita fiksi yang terinspirasi dari Atlantis dari timur ini. Kalau lo cari di internet, banyak banget votage penyelam yang nge-share pengalaman mereka di YouTube. Setiap kali ada video baru muncul, orang-orang langsung heboh lagi, karena pemandangan kota bawah air ini bener-bener nggak ada duanya. Singkatnya, eksplorasi modern udah bikin Xicheng bangkit lagi, bukan sebagai kota hidup, tapi sebagai monumen bawah air yang jadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dan siapa tahu, dengan makin majunya teknologi, kita bakal bisa lihat lebih banyak rahasia kota ini yang masih tertutup air dan waktu. Kalau ngomongin kota yang hilang, biasanya pikiran kita langsung ke satu nama, Atlantis, kota legendaris yang katanya super maju, tapi hilang dalam semalam karena bencana besar. Masalahnya, Atlantis sampai sekarang masih sebatas cerita dari Plato, nggak ada bukti arkeologis yang jelas. Itu bedanya sama Xicheng.
Kalau Atlantis jadi mitos yang terus diperdebatkan, Shisheng nyata, ada, bisa difoto, bisa didokumentasi, bahkan bisa dijelajahi oleh penyelam. Tapi Shisheng bukan satu-satunya kota yang tenggelam di dunia. Ada banyak kota lain yang bernasib sama, meskipun nggak semua seutuh Shisheng. Misalnya, di Yunani ada Pavlopetri. Kota ini diyakini udah berusia lebih dari 5.000 tahun, lebih tua dari Shisheng. Pavlopetri tenggelam karena gempa bumi dan pergeseran tanah di Laut Aegea. Kota ini punya jalanan, rumah, bahkan sistem drainase, tapi kondisinya udah rusak parah karena arus laut. Berbeda sama Shisheng yang masih berdiri kokoh, Pavlopetri lebih mirip reruntuhan yang terserak. Lalu ada juga Yonaguni Monument di Jepang. Situs ini cukup kontroversial. Bentuknya kayak piramida raksasa dengan tangga dan teras. Ada di kedalaman laut dekat Pulau Yonaguni. Sampai sekarang para ilmuwan masih berdebat, apakah itu buatan manusia atau formasi batu alami. Kalau beneran buatan manusia, berarti Yonaguni bisa jadi salah satu bukti peradaban kuno yang hilang ribuan tahun lalu. Tapi kalau alami, ya berarti cuma kebetulan geologi. Bedanya sama Shisheng. Di Shisheng jelas banget kalau itu buatan manusia. Lengkungan, ukiran naga, dan pagoda nggak mungkin terbentuk alami. Contoh lain ada di India. Dwarka, kota ini disebut dalam teks-teks Hindu kuno sebagai kerajaan Dewa Krishna. Lokasinya diyakini ada di lepas pantai Gujarat, dan beberapa struktur bawah air memang udah ditemukan di sana. Tapi penelitian masih terbatas. Banyak yang percaya, Dwarka adalah salah satu kota kuno yang tenggelam karena naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Lagi-lagi, berbeda dengan Shisheng yang tenggelam baru beberapa dekade lalu dan terjaga utuh, Dwarka lebih mirip legenda yang pelan-pelan dikonfirmasi. Nah, kalau kita bandingin semua kota hilang ini, Shisheng punya keunikan tersendiri. Pertama, usianya masih relatif muda dibanding Pavlopetri atau Dwarka. Kedua, kondisinya jauh lebih baik. Banyak kota hilang lain yang udah rusak, tapi Shisheng tetap berdiri kayak kota yang cuma ditinggalkan kemarin sore. Ketiga, aksesnya relatif lebih mudah. Lokasinya cuma di danau, bukan di tengah laut dalam. Jadi meskipun butuh skill menyelam, eksplorasi Shisheng lebih memungkinkan ketimbang situs bawah laut lain. Selain itu, Shisheng juga punya daya tarik visual yang luar biasa. Bayangin aja, lo bisa lihat pagoda 5 tingkat, gerbang naga, dan jalanan kuno yang masih utuh. Sementara kota-kota hilang lain biasanya cuma tinggal fondasi atau potongan batu. Makanya, banyak penyelam dan arkeolog bilang Shisheng adalah salah satu situs bawah air paling spektakuler di dunia. Tapi ada hal lain yang lebih menarik. Kota-kota hilang kayak gini bikin kita mikir, berapa banyak lagi peradaban manusia yang hilang tanpa jejak? Shisheng baru ditemukan lagi setelah 40 tahun tenggelam. Itu pun kebetulan karena ada penyelam yang nekat eksplorasi. Gimana dengan kota-kota lain yang mungkin tenggelam ribuan tahun lalu, tapi kita belum pernah nemuin sama sekali? Bisa aja. Masih banyak Atlantis kecil, lain yang tidur di dasar laut, dan kita baru akan menemukannya ketika teknologi makin maju. Jadi, kalau Atlantis masih jadi mitos, Shisheng adalah bukti nyata. Kalau Pavlopetri udah jadi sejarah tua, Shisheng masih segar dan hidup. Kalau Yonaguni masih diperdebatkan, Shisheng nggak perlu perdebatan lagi. Dengan kata lain, Shisheng adalah jendela yang bikin kita sadar. Legenda tentang kota hilang mungkin lebih dekat dengan kenyataan daripada yang kita kira. Oke, setelah kita menyelam jauh ke dalam cerita Shisheng, ada satu hal yang jelas banget. Kota ini bukan sekadar tumpukan batu kuno yang kebetulan tenggelam. Shisheng adalah sebuah kapsul waktu raksasa. Sebuah kota yang hilang, tapi tetap bercerita tentang kejayaan masa lalu, tentang keputusan besar manusia, dan tentang misteri yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Bayangin aja, dulu Shisheng adalah rumah bagi ribuan orang. Mereka punya kehidupan sehari-hari. Pasar yang ramai, kuil yang penuh doa, anak-anak yang main di jalanan batu, hingga pejabat yang sibuk ngurusin pemerintahan daerah. Semua itu hilang begitu saja dalam hitungan bulan ketika proyek bendungan dimulai. Rasanya tragis banget, kayak sebuah bab sejarah yang ditutup paksa. Tapi uniknya, meskipun tenggelam, Shisheng tetap bertahan. Bangunan-bangunannya masih berdiri, ukirannya masih ada, dan suasananya masih bisa bikin merinding siapapun yang berani menyelam ke sana. Buat para arkeolog, Shisheng adalah harta karun yang luar biasa. Mereka bisa belajar banyak tentang arsitektur kuno, tentang cara masyarakat di masa lalu hidup, dan bahkan tentang bagaimana sebuah kota bisa tetap awet meskipun tenggelam puluhan tahun.
Buat para penyelam, Shicheng adalah pengalaman spiritual. Mereka nggak cuma lihat pemandangan indah, tapi juga merasakan langsung bagaimana rasanya jalan-jalan di kota hantu yang ada di bawah air. Dan buat kita semua, Shicheng adalah pengingat bahwa dunia ini masih penuh rahasia. Kita sering berpikir kalau semua sudah ditemukan, semua sudah dijelajahi. Tapi Shicheng membuktikan sebaliknya. Masih ada kota-kota, peradaban, bahkan cerita besar yang menunggu untuk ditemukan kembali. Bisa aja, di bawah laut atau di bawah tanah, ada ribuan rahasia lain yang suatu hari bakal bikin kita tercengang. Dan setiap kali sebuah misteri terbuka, kita jadi makin sadar, manusia itu kecil banget di hadapan sejarah. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi dengan Shicheng di masa depan? Apakah kota ini akan terus dibiarkan jadi situs eksklusif buat penyelam profesional? Atau akan dikembangkan jadi destinasi wisata dunia? Apakah teknologi canggih kayak drone bawah air dan pemetaan 3D akan membuka lebih banyak rahasia di balik tembok-tembok kunonya? Semua itu masih jadi tanda tanya besar. Tapi satu hal yang pasti, Shicheng nggak akan lagi dilupakan. Nah, kalau lo suka sama kisah ini, jangan lupa buat klik tombol like, biar gue tahu lo mendukung konten misteri kayak gini. Share juga ke teman-teman lo. Siapa tahu mereka juga penasaran sama kota hilang yang satu ini. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel Faktanet biar lo nggak ketinggalan bahasan misteri lain yang lebih gokil lagi. Karena percaya deh, masih banyak banget cerita-cerita di dunia ini yang bikin kita geleng kepala. Terima kasih sudah nemenin gue menyelami kisah kota bawah air Shicheng, alias Atlantis dari timur. Jangan berhenti penasaran, karena setiap misteri selalu punya cerita. Gue tunggu lo di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.